193141127 dari kelas PGMI 4D Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Mata kuliah pengembangan bahan ajar pengampu Ibu Kustiarini. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Simak ya. Pertama, kita belajar materi bahasa Indonesia. Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Saat mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta, ia mengabadikan beberapa keunikan yang ada di sana. Antara lain yang pertama yaitu Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta ini merupakan ikon yang menjadi daya tarik wisatawan saat di Jogja. Tugu ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Disebut juga dengan Tugu Golong Gilik karena dulu berbentuk silinder dan berbentuk seperti bola pejal. Bagian menarik dari tugu ini terletak pada puncaknya yang menyerupai tanduk unicorn yang dikenal dengan nama Untiran Kembuncuk. Yang kedua yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan mempunyai keunikan dengan cerita legendanya yaitu Roro Jonggrang. Yang ketiga ada upacara adat Grebeg Maulud. Tradisi ini diadakan setiap tanggal 12 pada bulan Maulud atau Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada transportasi andong. Transportasi ini merupakan transportasi tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita kan sudah belajar tentang keunikan yang ada di Yogyakarta. Tahukah kamu apa keunikan di daerah tempat tinggalmu? Mari tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dapat berupa keunikan sungai, gunung, sawah, ataupun adat istiadat dan budaya di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya saya akan membacakan asal-usul terjadinya Candi Prambanan. Disimak ya. Adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan Prabu Jonggrang pun dalam pertarungan Bondowoso dari kerajaan Bedugul. Akibatnya Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bondowoso yang pertama meninggalkan Roro Jonggrang.
9 candi. Lalu Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1, Badung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan kuubah kau menjadi candi ke-1000, kata Badung Bondowoso. Dengan kesaktiannya, Badung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Tahukah kamu, cerita Roro Jonggrang ini merupakan cerita apa? Ya, benar sekali, merupakan cerita fiksi atau prosa. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yakni prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat kerekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Ada beberapa jenis cerita fiksi yaitu antara lain seperti cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Terdapat 2 unsur dalam cerita fiksi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik antara lain ada tokoh, alur atau plot, konflik, klimaks, latar, yaitu latar waktu, tempat, maupun suasana, kemudian amanat dan sudut pandang. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Antara lain ada keadaan dari pengarang, keyakinan, pandangan hidup yang keseluruhan akan mempengaruhi karya yang ditulis oleh pengarang, psikologis, pandangan hidup, kemudian berbagai karya seni lainnya, dan kaidah kebahasaan teks cerita fiksi. Selanjutnya, jenis-jenis tokoh berdasarkan sifat penampilan ada 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis umumnya bersifat baik dan tokoh antagonis umumnya bersifat jahat. Nah, dari cerita Roro Jonggrang tadi, apa yang kamu ketahui tentang cerita fiksi? Coba jelaskan ya. Yang kedua, unsur intrinsik apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Yang ketiga, siapa saja tokoh di dalam cerita Roro Jonggrang tersebut? Sebutkan beserta wataknya ya. Candi Prambanan adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara menjaga kebersihan kawasan candi. Petugas kebersihan menjaganya dengan membersihkan kawasan candi dengan peralatan salah satunya berupa gerobak sampah. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas tersebut? Ingatkah kamu tentang gaya? Gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak disebut dengan gaya. Lalu, cobalah kalian berjalan 2 langkah. Perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya disebut dengan gerak. Beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Nah, sekarang sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya di daerah sekitarmu. Agar lebih paham lagi tentang gaya, mari kita lakukan percobaan berikut. Yang pertama, melakukan percobaan menendang dan menghentikan bola. Pertama, siapkan sebuah bola sepak. Yang kedua, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu.
bola di lantai. Yang keempat, tendang bola ke arah temanmu. Yang kelima, minta temanmu menghentikan gerakan bola. Nah, selanjutnya dari percobaan tersebut, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Dan yang terakhir, kesimpulan apa yang kamu dapat dari percobaan menendang bola tersebut? Percobaan yang kedua, menarik mobil mainan. Yang pertama, siapkan sebuah mobil mainan. Yang kedua, ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Yang ketiga, tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Yang keempat, tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Nah, dari percobaan tersebut, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Yang kedua, percobaan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Yang ketiga, apa kesimpulan yang kamu peroleh dari percobaan menarik mobil mainan? Hari ini kita sudah belajar tentang cerita fiksi, kemudian gaya maupun gerak, dan melakukan percobaan. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, kemudian materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik, materi apa yang belum kamu pahami, dan yang terakhir, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari hari ini. Cukup sekian